Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat data, kembali lagi kita di kegiatan Gimulat, giat ngulik data dan statistik seri ke-9. Alhamdulillah sudah ke-9 kalinya kita menghadirkan narasumber kompeten di bidangnya. Nah, kesempatan kali ini kita coba membahas tentang ketahanan pangan, kerentanan pangan di Kabupaten Belitung. Nah, tapi jangan lupa narasumber kita hari ini yang pertama Pak Seraman, Ketua Tim Produksi di BPS Kabupaten Belitung. Narasumber kedua Kak Linda Winasih, analis ketahanan pangan. Analis ketahanan pangan di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Belitung. Oke, berbicara ketahanan pangan, jelas ya, itu sangat signifikan terhadap banyak ini produksi tanaman pangannya, inflasi, dan perekonomian secara umum. Gimana seandainya tidak ada bahan pokok, tidak ada bahan makanan, akan kemana kita? Benar. Akan adakah pengganti dari padi palawija? Itu yang kita coba angkat. Nah, selain itu, yang sedang mungkin beredar saat ini ya. Jadi hasil wawancara video yang tersebar di media sosial dimanapun itu platformnya, pernyataan Pak Menteri Pertanian terkait beras yang dioplos. Nah, ternyata setelah dicoba lebih dalam, diteliti lebih dalam, yang dioplos ini adalah kualitasnya. Jadi kualitas premium, dia oplos dengan mungkin kualitas medium, dijual dengan harga premium. Oke. Banyak hal yang perlu kita bahas. Salah satunya tadi signifikansi terhadap produksi tanaman pangan. Kita bicara stabilitas produksi. Kita bicara stabilitas harga untuk distribusinya. Nah, kaitan lebih jauh, bagaimana stabilitas sosial ya? Tadi saya bilang, kalau saya tidak ada bahan makanan pokok, akan seperti apa nih penggantinya? Akan sulit. Oke, mungkin kita ke narasumber pertama, Pak Seraman. Gimana perkembangan produksi padi lah, bahan pokok kita ya, produksi padi di Kabupaten Belitung lah, di sini kita nih. Oke, silakan. Terima kasih Pak Agus atas kesempatannya. Memang untuk produksi padi, kami berbicara di sini hanya skupnya di tingkat Kabupaten Belitung. Belitung. Memang untuk pengukuran besarnya produksi padi ini, Bu Linda, juga kita itu terdiri dari 3 macam survei. Yang survei pertama itu survei KSA, itu yang biasa kita pantau di minggu ketiga, Bu. Di minggu ketiga setiap bulannya, itu selama 1 minggu, itu kita mempunyai titik pantau. Sekarang ini ada 20 titik, 20 titik segmen. 20 segmen itu, dari segmen itu terdiri dari 9 titik. Itu luasan satu segmen itu 9 hektar, Bu. 9 hektar itu. Jadi 9 hektar itu ya kita pantau setiap bulan, ada ndak nanam padi, atau memang kalau udah ada padi, pertumbuhan fase-fasenya, fase generatif sampai fase vegetatifnya, itu terpantau setiap bulan. Dan kemudian kalau memang itu sudah ini, kita ke survei keduanya itu ubinan. Ubinan mungkin kita sama-sama udah sering lah, Bu Linda, ubinan ini ya sama dinas, sama ini kita udah hampir ya sepanjang tahun lah. Sepanjang tahun. Nah, kembali ke KSA tadi, memang semenjak tahun 2028 itu 2018, semenjak 2018 itu BPS untuk penyediaan luas panen sama luas tanam
itu menggunakan data hasil dari survei KSA. Kalau dulunya kan memang kita dari kerjasama dengan dinas dari SP Padi. Nah, dari SP Padi dulunya. Memang udah sekian lama dari tahun 60-an dari kita pembagian tugas untuk lahan itu tanggung jawabnya dinas, kemudian untuk produktivitas baru ke BPS. Kemudian di 2018 ada bentuk survei bersama BRIN kita. Bersama BRIN, kerjasama dengan BRIN kita menghasilkan suatu survei yang dikasih nama kerangka sampel area. Nah, dari sinilah salah satu ukuran luas panen, luas produksi yang bisa terpantau secara berkala, bulanan, karena dilakukan secara bulanan. Kemudian lanjut ke ubinan tadi. Di ubinan ini memang tujuan kita itu untuk melihat produktivitas. Nah, produktivitas ini ya rata-rata produksi padi per ton atau per kuintal per hektar. Itu tujuannya. Kemudian ada satu lagi itu survei konversi gabah ke beras. Nah, itu untuk survei gabah ke beras itu kita tidak melakukannya setiap tahun, Bu. Jadi kita terakhir itu 2018 juga ya. 2018. Angkanya itu 2018 dan dipakai sampai saat ini. Rencananya di tahun ini, Bu. Di tahun ini kita ada survei serupa lagi. Ini sedang kawan-kawan sedang baru selesai pelatihan. Nanti di bulan Agustus sama September ini untuk periode musim panas itu di tahun ini. Kemudian untuk periode musim hujan nanti di Maret April 2026. Untuk melihat produktivitas padi di Belitung, khususnya ini luas panen dari hasil KSA tadi, luas panen padi di Belitung pada tahun 2024 itu 317 hektar. Ini sebenarnya naik, Bu. Naik dari tahun 2013. 2013-nya itu 294 hektar. Itu kenaikannya kurang lebih 7,8%. Kemudian untuk produksi ini agak berlawanan, Bu, dengan kenaikan luas tanam. Jadi produksinya ini 2023 itu 701 ton, kemudian di 2024 itu cuma 700 ton. Minus jadi, Bu. Minus 0,14. Nah, inilah dilema mungkin tantangan juga ini ke kita sama-sama Dinas Pertanian juga. Apa sih ini yang penyebab utamanya? Lahannya naik 7,8%, produksinya totalnya turun 0,14%. Itulah mungkin salah satu yang produksi padi untuk GKP, Bu. Itu memang kita di Belitung ini konversi gabah itu untuk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung itu memang dari GKB ke GKG gabah kering panen menjadi gabah kering giling itu persentasenya terendah, Bu, se-Indonesia. Jadi kita ini cuma 74,12%. Jauh di bawah nasional. Nasionalnya itu 83,38. Kita makanya faktor ini juga berpengaruh terhadap produksi, berasnya nanti kan. Produksi berasnya sangat signifikan. Sementara di kabupaten lain tuh nasional juga 83, berarti ada yang 85, 86. Sementara kita kemudian untuk survei dari angka konversi dari survei gabah kering giling menjadi beras itu tinggi dari nasional. Agak aneh angkanya ini memang. Ya, kita tinggi dari nasional. Kita di angka 65,80%. Sementara nasional itu cuma 64,02%.
Jadi ada agak unik di bubble ini agak unik. Agak unik. Kita juga ini mungkin perlu lagi survei khusus lah ini. Dan data beras ini memang signifikan, bilang Pak Agus tadi, sangat signifikan pengaruhnya terhadap perekonomian, terhadap pemenuhan gizi dan segala-galanya karena bahan pokok. Nah, untuk kebutuhan beras untuk kebutuhan beras di Kabupaten Belitung ini, mohon koreksi nanti Bu Linda kalau memang kami ada kesalahan, kami juga dapat dari Dinah kemarin. Untuk tahun 2024 itu kebutuhan beras kita itu 20 ton 20,051 20.051,59 ton. Itu kebutuhan untuk Kabupaten Belitung. Jadi kalau rata-rata per bulan itu kurang lebih 1.600-an ton lah. 1.600 ton. Untuk produksi kita cuma seminggu. Ya, jadi Nggak sampai seminggu malahan. ya bisa Bu, Nggak bisa sampai 7,5 hampir 8 hari lah. Iya. Kalau itulah. dulu kan sempet bisa 30 Ya, hari bisa. kan. Karena dari tahun 2019 itu Bu kita turun bebas. terjun Produksi bebas. kita turun bebas. Kita di 2019 itu kan memang produksi kita masih di ini Bu, apa namanya, produksi kita masih 600-an Bu. Masih 600-an ton. Iya. Ini sekarang ini cuma beras, untuk berasnya ya. Sekarang kita cuma 414 Bu. Jadi setengahnya, lebih ya Jauh. hampir 50% turunnya. 50%. 2019 ke 2019. 2020. Dari tahun 2019 itu turun. 2020 turun. Bahkan terendah itu di 2021. 2021. Kemudian 2022 itu agak naik sih. 2023 turun lagi. Ini turun lagi. Mudah-mudahan ya jangan turun-turun terus lah. Iya. Ini mungkin ini mungkin ada sesuatu juga. Kami juga hanya melihat data, dan data memang ini data yang kami hasilkan. Iya. Mungkin fenomena-fenomena dalamannya itu kan mungkin Bu Linda juga bisa menyinggung karena memang intensitas teknisnya. Iya. Intensitas teknisnya. Pembinaannya. Pembinaannya. Saya kira itu mungkin yang kami sampaikan sementara. Oke, Bu, kita bisa lihat produksi Beras. padi untuk Kabupaten Belitung seminggu. Iya. Kurang lebih lah. Hampir tidak sampai seminggu malahan. Ya seminggu Pak. Bu, 7,4 hari, 7,5 lah, kurang lebih. Artinya kita butuh impor dari luar. Memang. Khusus untuk padi ya. Berarti Beras. teman-teman di mungkin yang terkait dengan ini mungkin perdagangan dan segala macamnya itu repot setiap tahunnya. Iya. itu jelas, itu sangat-sangat ya kalau hanya mengandalkan produksi dalam negeri, wah berat kita. Kita kalau misalnya di stop aja, kapal, pesawat tidak masuk, selesai kita. Naik harga. Selesai kita. Nah itu kadang-kadang yang tidak disadari oleh masyarakat kita ya Pak ya. Kalau kita bilang kita ini sebenarnya masuk daerah rentan rawan pangan. Mereka pas kita kan ada sosialisasi ya Pak ya, tiap tahun itu ada sosialisasi dari hasil peta FSPA. ini FSPA kan. Dan kebanyakan orang tuh rawan dari mana kita, nggak ada pokoknya. Nah, mereka mikirnya kan masih bisa makan, masih bisa ini, itu nggak rawan, padahal kita rawannya dari ketersediaan. Jadi kalau misalnya ketersediaan kita putus misal dari luar, selesai kita, walaupun kita masing-masing punya uang 1 miliar, kalau nggak ada barang yang bisa dibeli ya Tidak bisa makan. selesai. Nah itu kesadarannya di situ. Oke, mantap nih, makin mantap nih. Dari produksi tadi, intinya sebenarnya kita rawan Bu ya. Rawan dari ketersediaan. Rawan sekali Dari sini. ketersediaan itu sangat-sangat rawan sekali, ketersediaan pangan. Ya, di Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian itu setiap tahunnya selalu membuat peta Peta. FSPA atau singkatan dari
Food Security and Vulnerability Atlas Ya. atau peta ketahanan dan kerentanan pangan. Nah, Iya. ini sangat penting sahabat data. Kenapa? Dari hal ini tadi sudah kita sampaikan, kalau tidak ada makanan, efeknya Iya. akan luar biasa. Sosialnya akan seperti apa? Harganya kalaupun ada barang itu sedikit, wah melambung tinggi. Oke, bisa dijelaskan secara umum, Linda, apa itu FSPA? Jadi Oke, lanjut Kak. jadi apa peta FSPA itu Pak Agus dan Pak Seraman ya adalah peta yang menginformasikan tentang ketahanan pangan kita secara akurat, komprehensif dan tertata baik. Nah, untuk peta ketahanan dan kerentanan pangan ini kan menggambarkan visualisasi geografis. Nah, dari peta itu nanti bisa dilihat warna-warnanya itu yang menunjukkan rentan, rawan pangan atau tahan pangan. Nah, peta FSPA ini ada 9 indikator yang dipakai untuk membuat peta FSPA. 9 indikator. Dasarnya itu ada tiga dasar ya. Itu tadi apa namanya? Indikator ketersediaan, akses pangan, dan pemanfaatan pangan. Kalau ke-9-nya itu yang masuk ketiga kategori itu ya, itu luas lahan pertanian itu termasuk luas sawah, luas perkebunan, bahkan pekarangan itu kita hitung juga. Oh, masuk juga. Iya, karena tidak semua desa ada lahan sawah. Iya. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu cuma lahan sawah yang kita hitung. Cuman karena kota biasanya itu tidak ada lahan sawah, jadi semua tanaman yang ditanami oleh perkebunan, pekarangan itu semua kami masukkan kayak gitu, dimasukkan. Terus sarana prasarana penyedia pangan seperti sapras penyedia pangan untuk toko sembako, rumah makan, koperasi, pasar itu dimasukkan untuk penyusunannya. Terus jumlah penduduk tidak sejahtera, jumlah rumah tangga tanpa akses air bersih, jumlah tenaga kesehatan per jumlah penduduk, terus akses jalan antar desa itu bisa dilalui atau tidak. Kalau misalnya kita kan kepulauan ya Pak ya. Kalau misalnya Pulau Gersik, Pulau Sumberjang yang jauh-jauh itu kan cuman saat-saat tertentu tidak bisa dilalui. Nah, kalau yang di daratan sini alhamdulillah sudah bisa semua dilalui roda 4 aksesnya. Terus luas lahan, luas wilayah juga itu, poin 9 itu. Nah, nanti itu dimasukkan ke form di aplikasi, nanti akan dibuat analisisnya, terus dipetakan Pak Agus. Dari keseluruhan itu kita ada 7 peta. Satu itu komposit, itu keseluruhan dari semua indikator tadi, jadinya komposit ini kayak gini. Nah, tahun ini juga kita ada kenaikan desa yang rentan rawannya. Nambah. Aduh, ini yang perlu jadi perhatian sebenarnya. Nambah dari tahun kemarin 13 ya, tahun ini 15. Nambah 2. Harusnya tuh kita targetnya turun, bukan naik, ini malah naik kan kayak gitu. Nah, kalau dari peta komposit ini yang yang rentan itu yang pasti Kecamatan Selat Nasik ini rentan. Karena akses mungkin hampir semua desanya dia rentan aksesnya, terus sarana prasarana penyedia pangan. Iya. Terus Kecamatan Membalong itu ada 1, 2, 3, 4, 5 desa. Kecamatan Kacang Buto Badau itu ada 4 desa, Sijuk 2 desa. Di Tanjung Pandan sendiri aman ya? Tanjung Pandan sendiri aman kalau secara komposit. Cuman kalau kita lihat per indikator ada juga. Ada. Nah, kalau ini indikator luas lahan pertanian. Luas lahan pertanian ini kalau di kota malah justru merah, prioritas 1. Tidak ada lahan. Ada yang lahannya 0 malahan. Ya, kota di desa, di kota, kelurahan kota, tidak ada sama sekali datanya. Kota sama Tanjung Pendam ya kalau tidak salah ya. Parit masih ya deh. Masih kan padat juga. Parit masih ada kalau tidak salah. Masih merah. Oke, nanti kita coba boleh ditampilkan nanti Kak? Boleh.
Terus, nah ini kan dari luas lahan pertaniannya. Nah kalau luas lahan pertanian ini membalong tadi aman. Ya, karena di sana Karena masih- luasannya masih ini, luasan lahannya masih banyak. Nah kalau ini sarana prasarana Merah. hampir semua merah. Jadi mungkin jadi data prasarana penyedia pangan ini sebenarnya itu ada data dari dari SAE dari pusat. Tapi kalau kita bandingin dari data yang dari kecamatan itu jauh berbeda, Pak. Jadi ini kan data dari kita belum ada yang OPD resmi yang mengeluarkan data sarana prasarana penyedia pangan. Jadi kita cara pendekatannya ke kecamatan, minta ke kecamatan minta ke desa mereka menghitung, kirim ke kecamatan ngirim ke kita lagi. Nah, ini ada beberapa desa yang sarana prasarananya turun dari tahun sebelumnya jumlahnya. Mungkin mereka ada buka toko lagi atau mungkin pindah kayak gimana, enggak tahu. Mungkin pengaruh-pengaruh ini enggak pengaruh dah, Bu. ekonomi yang Bisa Pengaruh, jadi. enggak, pengaruh-pengaruh benar. Iya, karena pasarnya sepi sekarang. main market yang baru-baru ini, Bu. Bisa jadi Yang sih, bisa baru-baru. jadi. Pokoknya ada beberapa desa itu datanya yang turun dari tahun sebelumnya. Nah ini sarana itu cuma di prasarana kota. penyedia pangan Wow. hampir merah. Hampir Ini merata ya. iya ini dibandingkan jumlah penduduk, Iya, perjumlahan. per jumlah penduduk. Nah kalau yang ini peta jumlah penduduk tidak sejahtera. Prasejahtera. Tidak sejahtera. Tidak sejahtera. Dibandingin jumlah penduduk itu, nah ini datanya kita ambil dari dinas sosial, Dinsos, dari Dinsos. Oh, data-data DTKS. Iya, PKH. DTKS, PKH. Kalau datanya itu misalnya kita pakai DTKS atau PKH itu kesepakatan tim. Tim pakai yang mana? Kalau PKH kemarin kan agak lebih sedikit sebenarnya, tapi PK dikit. tapi tidak realistis jadinya. Ini. Nah, kalau ini akses jalan. Aman ya. Akses Aman. jalan aman, kecuali desa-desa yang kepulauan itu Mungkin agak dia cuman waktu-waktu tertentu pas angin kencang, gelombang kan. Musim barat lah. Iya. istilahnya. Kalau ini akses tanpa air bersih, rumah tangga tanpa akses air bersih. cuman di Mana? Simpang Rusa ini Merah? Mentigi ya, Mentigi. Mentigi sama apa ini Seliu ya. Solo Seliu ya. Iya, mereka masih ada data tahun kemarin masih ada data rumah tangga yang tidak bisa mengakses air bersih. masih ada. Masih ada kemarin. Nah, kalau yang ini sudah nol semua yang lainnya ini datanya. Cuman kemarin pas kita sosialisasi kebetulan kan tahun ini udah sosialisasi tapi baru 2 kecamatan, baru di Membalong sama Badau. Dan setelah kita jelaskan kenapa merah-merah kayak gitu kan ya. Terus mereka ini, oh kami ini apa? Oh nggak ada lagi katanya. Oh kalau gitu minta datanya yang terbaru kata kami kan biar bisa ini. Nah, ini yang tanpa akses air bersih. Kemudian yang ini tenaga kesehatan. Nah, tenaga kesehatan itu juga masuk indikator Wow. jumlah tenaga kesehatan. Ini jadi kan tenaga kesehatan ini kalau kita hitung per desa jauh banget kurangnya, Pak. Karena hampir ada desa yang tidak ada Ada yang enggak ada nakes. ada yang tidak ada nakesnya, yang tidak ada nakes yang standby di desa Yang gitu, berdomisili Pak. ya, Iya, yang domisili situ. berdomisili di desa itu ada. Jadi ada. Jadi kita cara hitungnya sudah konsultasi dengan orang pusat, kita ngitung dari puskesmas, wilayah yang itu. membawahinya. Misalnya kalau kita Badau misalnya, Badau cuma ada satu puskesmas, dia membawahi 7 desa ya, 7 desa ya. Kalau Badau ya 7 desa ya. Berarti jumlah yang di desa itu, misalnya dia ada bidan desa 1, mantri suntik 1 misalnya 2, ditambah misalnya personil yang di puskesmas itu 40 misalnya kita tambahin jadi 42, misal tambah 2 jadi 44 gitu per desa. Pokoknya ditambahkan desa ditambah dengan puskesmas yang wilayah situ kan. Nah, itu pun masih banyak yang kurang, apalagi kalau kita data yang Kalau nol gimana? Merah. iya, Hitam mungkin ya. hitam ini aja udah hitam merah tua, merah Iya, hati. merah. tua. Merah hati. Nah, ini yang dari tenaga kesehatannya. Ini komposit ya. Ini rekap seluruh. Ini jadi semuanya sih yang merah itu prioritas 3 agak rentan. Rentan. Iya. posisi. Kalau ini kan 4 ini Kalau
agak aman. Skalanya 1 sampai 6. 1 sampai 6. 1 iya. aman. Enggak, Satu yang 1, parah. 2, 3 itu yang merah, parah, yang parah. rentan rawan. Dia 4, 5, 6 yang dia tahan, yang aman. tahan, yang aman. Yang merah tadi 15. 15 itu naik dari tahun kemarin. Secara komposit ya. Secara komposit, secara total itunya. Jadi kita bicara tadi yang hampir merah semua tadi sarana prasarana. Sarana prasarana sama Bisa tenaga. dijelaskan enggak, Kak? Sama nakes tadi ya. Iya, sama nakes. Bagaimana apa ya? Kenapa sampai seperti itu? Dan mungkin saran. Iya. Kalau nakes kan ya mau tidak mau harus Iya. pengadaan, mau tidak mau. Pengadaan Sementara harus. ini kan kayaknya Pengurangan. berat malah gitu kan. Pengurangan Kita kan? anggaran efisiensi, terpaksa honorer di Iya. gitulah kondisinya. Oke Kak, gimana Kak? Kalau sarana prasarana penyedia pangan ini mungkin kalau tahun ini kan kita ada ini ya Pak, apa? Koperasi Desa Merah Putih. Itu kan mereka bisa mengadakan pangan juga kan, bisa mereka bisa bermitra dengan Bulog, bisa bermitra dengan distributor-distributor lain. Itu salah satu untuk nambah sarana prasarana penyedia pangan. Kalau misalnya satu kecamatan ada 10 desa aja berarti sudah nambah 10 dengan koperasi Desa Merah Putih. Nah, alhamdulillah kemarin sosialisasi beras SPHP ada beberapa koperasi yang sudah mengajukan untuk rekom beras SPHP. ke Bulog ya. Tidak terpengaruh dengan berita tadi ya, berita Pak Menteri. Kalau beras, alhamdulillah di Belitung itu aman, karena Aman gitu ya? aman, tidak ada yang oplosan karena di sini tidak ada yang repacking, rebag. Jadi repacking. Jadi dari sana kan memang sudah sudah packing, sudah kemasan 5 kilo, 10 kilo. Tadi yang Tapi yang saya lihat di pasaran kita sebenarnya ada Bu, yang produk yang sedang kasus itu ada itu masuk ke pasaran kita Iya. ada itu. Ada di sini saya lihat itu ada beredaran di sini tapi enggak ya. ada Iya, grup besar. ada berapa kelihatan ada 5 itu 3 kayaknya ada yang beredaran di Belitung ya. Iya, cuman terbatas itu kayaknya di kecil. daerah kota aja kan, Iya. karena desa-desa kita banyak yang merek-merek. Ya, merek lama. retail tadi mungkin ya. Kenapa? Retail tadi tempat dia masuk. Iya, retail. Iya. Memang banyak di retail. Iya. Kalau begitu, kalau misalnya ada yang masuk oplosan itu memang sudah dari luar, sudah dioplos, Udah bukan dari sana, bukan di sini kita bukan yang di sini. oplos. Bukan kita yang ini ya. Iya. Intinya sebenarnya kita aman lah. Aman, alhamdulillah aman. Cuman kadang-kadang masyarakat tuh kurang ngerti ya. Ya, enggak, mereka tuh mungkin Bu yang namanya oplosan itu kan dia berpersepsinya ke oplosan seperti oplosan barang-barang lainnya gitu. Dioplos karena kan dengan barang-barang palsu, mungkin oplos oli dicampur dengan itu yang barang. Nah, mungkin asumsi mereka itu oplos itu seperti itu. Ada yang bilang pakai beras plastik Nah, katanya kayak gitu berarti itu. sebenarnya pengertian oplosan ini beras yang memang standarnya medium. Iya. Tapi dikemas dalam Premium. bentuk premium. Itu intinya. Jadi dia ada batasan Pak Agus, itu dia minim. Kalau yang beras premium itu dia berasnya itu patahannya itu yang utuh ya, beras utuhnya itu bulir utuh itu 85%. Dari kemasan. Dari total itu, dari total yang ya dari kemasan itu 85%-nya itu kalau dia berasnya itu utuh, itu masuk kategori salah satu kategori beras premium. Dia ada batasan. Di samping memang yang lain dia ada beberapa sih, saya lihat itu ada beberapa item sih sebenarnya yang di ini bukan hanya kelihatan, tapi yang kelihatan utama itu Utuh dengan itu jadi kalau dia kurang ya memang itu salah satu, kemudian dia mutu berasnya. Jadi dia memang putih bersihnya itu berini salah satunya. Jadi kalau dia masih ada bentuk padinya, nah itu belum premium, masih medium, masih ada satu biji misal tercampur di situ, satu biji yang itu dari kurang lebih 150 gram itu masih ada satu biji padinya, bentuk padinya itu masih medium. Itu ukurannya ada ukuran yang ininya, saya baca di mana itu ya kemarin di berita
online. Iya. Saya menambahkan Pak Agus ya. Jadi sebenarnya hasil peta FSPA ini diharapkan menjadi salah satu acuan kebijakan pemerintah daerah. Diharapkan harus sebenarnya. Kalau di Bappenas itu biasanya memang untuk kegiatan-kegiatan yang di daerah itu berdasarkan peta FSPA yang disusun oleh Bappenas. Jadi sumber utamanya dari Bappenas. Sumbernya dari FSPA biasanya untuk program-program yang ada di Bappenas itu diutamakan daerah yang rentan rawan pangan. Oke. Nakes tadi sudah dijelaskan. Iya. Oke. 15. Oke. Jadi intinya kita punya data tadi 700 ton tahun 2024. Sementara kebutuhan setahun berapa tadi? 20.000 ton. 20.000 ton. Dengan jumlah penduduk kita ya. Iya. Dibandingkan dengan jumlah penduduk kita. 414 ton produksi beras tahun 2024. Nah, seminggu itu Kak. Iya, seminggu. 8 hari lah. Tidak sampai 8 hari. Sangat jauh turunnya. Tadi Kak Linda sempat menyarankan sebagai salah satu perencanaan ya Kak ya sebenarnya SPA ini. Langkah yang sudah dilakukan Kak? Langkah yang sudah dilakukan selama ini mungkin sosialisasi tadi salah satunya. Yang kedua, ini yang sering jadi mungkin kita bicara kendala ya. Iya. Oke, kita punya data tadi segini, kebutuhan kita 20.000. Iya. Kita sudah bisa melihat rentannya kita di mana, di desa mana, dengan mungkin pilar-pilar tadi lah. Salah satunya kan tadi disebutkan tentang aksesibilitas, terus pemanfaatannya. Nah, mungkin bisa diceritakan sedikit gimana Kak ya? Gimana yang dilakukan selama ini? Dan kendalanya seperti apa sih dari penerapan FSPA? Iya. Jadi kalau FSPA ini sebenarnya kita sudah ditetapkan oleh keputusan Bupati ya. FSPA ini ada keputusan Bupati. Ketetapan ya. Ini SK keputusan Bupati Belitung tentang peta FSPA. Jadi ini sebenarnya salah satu dasar untuk mengambil kebijakan selanjutnya sih sebenarnya. Cuman karena keadaan sekarang ini banyak yang dikurangi dan dihapuskan. Jadi untuk 2 tahun ini kita sudah mengadakan kegiatan sosialisasi untuk hasil peta FSPA. Sosialisasi tahun kemarin sudah kita laksanakan di 5 kecamatan dengan mengundang semua utusan dari perangkat desa. Nah, tahun ini sudah kita laksanakan juga, cuman baru 2 kecamatan. 3 kecamatannya insya Allah bulan depan akan dilaksanakan. Nah, untuk itu di situ kami menjelaskan hasil dari peta FSPA dan mungkin bisa didorong dari desa juga, karena desa kan mereka ada dana desa ya untuk ketahanan pangan, mereka bisa mengadakan kebun desa atau mungkin pekarangan. Ibu-ibu KWT diinikan lagi gitu ya. Itu. Terus untuk data juga kami minta untuk lebih serius untuk mendata apa yang kami minta gitu. Untuk seperti data sarana prasarana lah terutama itunya kan. Karena data sekecil apapun itu penting. Iya, karena yang tahu kan desa masing-masing kan. Itu. Kami minta data untuk lebih serius, lebih ditanggapi lah ininya untuk penyusunan peta ini gitu. Atau mungkin kalau yang untuk tenaga kesehatan dan lain-lain itu bisa diusulkan di Musrembang. Mengenai data tadi kita nambahin dikit ya data yang dipakai untuk peta FSPA ini ya Pak Agus ya. Kita ada data dari Podes sebenarnya, data Podes itu dari pusat. Itu kalau kita pakai data Podes bakal merah semua karena ini kayak ini jumlah tenaga kesehatan nih cuman 1, 2 jelas itu. Yeah. Jelas. Sedangkan kita tambah dengan jumlah yang di puskesmas yang mewilayahi itu kan. Yeah. Nah, ini juga sarana prasarana.
jauh dibandingin data yang kita minta dari kecamatan, dari desa-desa. Yang dari Podes. Jadi Podes terakhir Podes itu 2000 berapa ya minta dulu? 2024, 2025, 2023 ya. Satu provinsi ini semuanya. provinsi. Ya, Ya, enggak, 2024. tahunnya tahun 2023 atau 2024 itu. 2024 karena 2024. FSPA kan pakai data Podes 2024. tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya. Jadi Iya. tidak harus dipakai ini datanya karena data yang kita pakai itu data kesepakatan tim FSPA. Iya. FSPA kita mau pakai yang mana gitu itunya. Mungkin contohnya kayak dari mungkin BPS tadi ya. Iya. Data Podes itu, Iya. data Podes. Mungkin dari data-data Kemenkes terkait dengan stunting tadi salah Iya. satunya. Kementerian Pertanian sendiri, survei-survei lain mungkin Susenas dan sebagainya yang digunakan itu salah satunya. Iya. Kesepakatan tim, Kesepakatan tim pakai yang mana, iya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau misalnya pakai Podes semua, wah. Ya, kalau kita Coklat pakai Podes semua merah hati. merah hati semua. Merah hati Karena semua. Podes itu dia ada konsepnya yang bertugas. Iya. Bukan yang tinggal bukan yang tinggal Gus ya. Bukan yang tinggal. Bukan yang tinggal, itu dia. Ya, nanti kita coba Ada konsep itunya. konsep. Mungkin ya tadi. Mungkin itu juga bisa sebagai evaluasi kami juga, Bu. Untuk kami juga Tapi itu. kalau ngelihat dari data Podes ini ya, berarti dia kecamatan pun nggak masuk, bukan kecamatan, puskesmas itu nggak masuk kayaknya. Karena puskesmas itu dicatat di Podes kecamatan, Bu. Kalau Dia jadi benar-benar hanya cuma yang level ada di desa kayak gitu. Iya, yang level desa deh, Bu. Kalau misalnya tidak ada tanah Kalau- nakes yang tinggal di desa, Nah, Nah, nol. iya, sama kayak ini Simpang Rusa. Simpang Rusa itu ada Ada puskes. puskesmas, tapi di sini nol. Nah, konsep Betul. tadi. Mungkin konsep tadi. Iya, di sini nol ininya. Betul Tenaga juga, ya. kesehatannya. Mungkin tidak ada bidan desa yang di situ yang kan, tinggal nggak di ada situ, Bu. itunya. Yang Iya, tinggal di betul, situ. tidak Jadi ada. mereka hanya bertugas kan. Nah, bisa jadi. Banyak yang nol, ada yang cuma Sebenarnya satu, bidan desa satu kan kayak punya, gitu. Simpang Rusa kan punya bidan. Ada di bidannya. Tapi mungkin nggak tinggal di tapi itu Simpang lah, Rusa. kan dia tinggalnya Oke. di Tanjung Rusaknya, Tanjung Rusak. Nah, Orang Tanjung Rusak. Tugasnya di Simpang Iya, Rusa. Simpang Rusak. siapa nama itu? Apa Ah, nama? itu Hayati. Ya, yang kasus-kasus seperti ini lah mungkin tidak tertangkap di pola kita Jadi ya. sebenarnya banyak kendala kita banyak di data dan juga yang tiap tahun itu sebenarnya data rumah tangga, data jumlah rumah tangga. Selalu bermasalah. Selalu bermasalah karena tidak ada yang mencatat data rumah tangga, Pak. Rumah. Ya. Oh. Jumlah rumah tangga adanya KK. Kalau kami penduduk. Ada Kalau yang kita kan KK. rumah tangganya juga, kita rumah tangganya juga ini apa namanya konversi juga kan. Konversi. Konversi. Sedangkan data ini kan kita konversinya rumah tangga tanpa akses air bersih kayak gitu. Permintaan dia rutan. Iya. Sementara datanya mungkin capil ya. KK adanya KK. Dia sebenarnya di KB itu di per KK, tapi kan kelihatannya bisa ada juga dia selaku pertanyaannya ke rumah tangganya, Bu. Iya. KB itu data KB Karena itu kan setiap memang tahun pengertian ya. rumah tangga itu lebih ini ya, lebih dalam. Lebih besar. Lebih pas rumah. Iya. Karena kalau rumah tangga kan kalau baca di pengertiannya itu di Google ya apa yang mengusahakan ininya ya, apa misalnya pangan Ya, pokoknya pangan di rumah. bertanggung jawab Iya. di Misal- rumah tangga di satu rumah Iya, itu misal satu bertanggung rumah. jawab secara keseluruhan. Iya, satu rumah misalnya ada 2 kakak tapi dapurnya satu, berarti satu rumah tangga. Ya, kalau pengelolaan makannya masih sama, Satu rumah tangga. masih satu rumah tangga. Itulah makanya jadi ada datanya ini, cuman kesepakatan tim kita pakai data kakak. Sebenarnya agak mendekati juga sih kakak itu. Agak ini sih. Kami sendiri sebenarnya selama ini pun antara kakak dan RT itu ya sama-sama berjalan lah dua-duanya. Iya. Karena kami kan pendataan ini kan cuma 10 tahun sekali, Bu. yang adanya. Jadi selanjutnya itu ya tidak ada yang update-nya lagi. Iya, itulah masalah data Sebenarnya- ini bener Pak. Tapi sebenarnya itu ketika data itu valid akan lebih mudah melakukan perencanaan, akan lebih mudah melakukan monitoring. Itu sebenarnya. Oke, tadi langkah-langkah yang sudah dilakukan mungkin sosialisasi Kak ya? Sosialisasi, oh iya, sosialisasi untuk 5 kecamatan dan di tingkat kabupaten untuk OPD yang terlibat di penyusunan FSPA. Nah satu lagi Pak Agus,
kita juga ada intervensi yang jangka pendek itu dari pemerintah daerah, kita pembagian cadangan pangan daerah. Jadi cadangan pangan daerah yang daerah yang punya kabupaten, bukan CPP ya. Itu kita salurkan ke desa-desa yang merah tadi. Langsung ya? Langsung desa-desa merah tadi. Datanya pun data dari Dinas Sosial juga, itu yang kita ambil yang tidak menerima CPP. Oh, berarti di cross check lagi. Di cross check lagi, jadi jangan sampai double. Dan ternyata itu masih banyak banget di desa itu yang nggak nerima. Malahan yang menurut kita lebih membutuhkan. Kebanyakan yang kita survei kemarin itu lansia. Lansia, mereka tidak dapat CPP. Jadi lansia itu yang mereka sudah tinggal sendiri, cuman dapat dari kanan kiri atau sanak saudara. Karena memang untuk lansia yang tinggal sendiri ini hitungan secara statistiknya ketika kita survei dulu ya Gus, itu memang dia bisa tidak miskin Bu, karena mereka karena ukuran situ tuh banyak di bangunan. Penguasaan emas, aset. Nah, kadang cenderung orang tua-tua ini sebenarnya asetnya banyak, emas-emasnya banyak. Kemudian rumahnya, ya rumah kita Belitung kan termasuk yang nggak sayangnya lah, rumahnya masih beton kan kebanyakannya. Walaupun itu masih permanen, rumah dinding atapnya itu kan udah berapa item itu dari 19 item ya kalau kita kemarin kan. Tapi kemarin kita survei di daerah Selumar, air Selumar itu Pak, ada yang rumahnya tuh udah atapnya udah bolong-bolong, dinding rumahnya udah ada ini. Ada yang memang dia sudah tidak berdaya, ada sakit, tidak bisa kemana-mana kayak gitu. Iya. Itu yang intervensi jangka pendeknya itu dari pemerintah daerah, selama ini baru CPD, cadangan pangan daerah. Setiap tahun kita hitung untuk 60 hari. Jadi iya per orang. Kita ngitungnya per orang. Kalau CPP itu kan per kakak 10 kilo ininya. Kalau ini per orang. Jadi setiap rumah tangga itu beda-beda tergantung anggota rumah tangganya. Jadi jumlah berasnya beda-beda. Pernah terakhir pengentasan kemiskinan ekstrim 2 tahun terakhir. Pernah bergandeng atau jalan sendiri? Gimana ya nyebutnya, cuman kemarin itu yang kita di Desa Ibul juga itu salah satu penerimanya yang kemarin masuk kemiskinan ekstrim itu. Masuk salah satu penerimanya. Kemiskinan ekstrim kan menggandeng juga Basnas. Iya. Artinya Pronas ya sebenarnya, program nasional yang bisa bergandengan sebenarnya. Iya. Itu masuk kemarin yang daerah Ibul itu masuk. Iya. Jadi intinya itu tadi, kalau datanya valid, datanya benar, akan lebih mudah melakukan aksi. Iya. Cuman itulah kalau MSPA ini memang kita tidak bisa berdiri sendiri, Pak Agus. Ini karena banyak keterkaitan dengan pihak-pihak lain seperti Dinas Kesehatan, Kementerian Kesehatan ya. Banyak sih. Ya begitulah teman-teman sahabat data. Ternyata dari satu peta bisa berbicara banyak. Jadi produksi sekian bisa langsung dipetakan di MSPA. Oke, mungkin sudah hampir 1 jam ya, tidak terasa. Ngobrol hampir 1 jam ternyata. Oke, mungkin kita ke kesimpulan ya. Iya, boleh. Linda, Pak Saraman, seperti tadi di awal, ketahanan pangan itu ternyata memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap produksi. Satu, stabilitas produksi. Kedua, stabilitas harga. Kalau barangnya sedikit, kita belajar dari inflasi lah yang tiap bulan dirilis oleh BPS. Ayam, ikan, ketika barang itu sudah mulai berkurang, harga itu sudah mulai pelan-pelan naik. Ini bawang yang lagi naik ya? Bawang, harganya bawang merah lagi naik. 50 di Jawa 50-an. 70 kemarin, 70. Di sini 70 ya? Nah, sudah 70.000. Luar biasa. Nah, selanjutnya yang paling berdampak adalah stabilitas sosial. Wah,
kalau sudah merasa tidak cukup, pasti akan apa ya istilahnya, kelaparan, Iya. kelaparan, keamanan. Arahnya pasti akan ke sana. Iya, benar. Itu yang sekiranya perlu menjadi pikiran kita bersama ya sebenarnya. Kalau ketahanan pangan kita kuat, mungkin kita tidak akan terlalu memikirkan yang namanya inflasi. Iya. Karena ketersediaan pangannya sudah banyak, sudah cukup, dan itu sudah cukup memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Kita tidak akan terlalu pusing lagi masalah harga sebenarnya. Nah, mungkin kesimpulan dari diskusi obrolan kita sore ini, ketahanan pangan merupakan fondasi penting bagi perbangunan berkelanjutan. Dengan memastikan ketersediaan pangan yang cukup, aman, terjangkau seperti pilar dari FSPA tadi, kita akan mampu memiliki pertumbuhan ekonomi yang inklusif, stabilitas nasional, stabilitas sosial yang aman, dan tentunya daya saing yang lebih baik. Kalau kita punya produk yang unik dan segala macam, pasti harganya di pasaran akan bagus. Oleh karena itu, kembali lagi, kita sebagai mungkin pemangku urusan, terus perencana, teman-teman di Bapeda, teman-teman di mungkin Belitung 1 lah, bagaimana mendukung ketahanan pangan, termasuk tadi peningkatan produksi. Padi kita parah, makin tahun makin turun. Nah, gimana nih caranya? Dan mungkin sempat kita bahas juga waktu dengan Bang PPL Peter. itu Bang Peter, diversifikasi pangan. Selama ini kita sudah terlalu terbiasa dengan nasi, tidak terbiasa lagi dengan makanan seperti nasi. Entah itu jagung, entah itu ubi, menggale, bahasa sini. Kita bisa melihat jajanan-jajanan pasar sekarang itu lebih didominasi oleh tepung-tepungan. Itu diversifikasi pangan. Kalau barang cukup, harga pasti akan stabil. Itu semua itu adalah rangkaian yang seharusnya jadi prioritas kita bersama. Oke, sahabat data, itu yang kesimpulan terakhir kita bicara sore ini. Terima kasih Kak Linda, Pak Seraman. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.